Selamat pagi anak-anak semua. Kita masuk materi tentang pola bilangan untuk mata pelajaran matematika mengawali semester ganjil. Pada pertemuan ini, materi pola bilangan kita batasi pada pengertian pola bilangan dan macam pola bilangan. Kita masuk yang pertama, pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah suatu deret bilangan tertentu yang memiliki suatu aturan yang teratur atau tetap bagi setiap sukunya. Jadi barisan bilangan itu memiliki pola atau memiliki aturan, sehingga bilangan yang berderet tadi teratur. Itu yang dimaksud di dalam pola bilangan di sini. Contohnya, 10, 20, 30, 40, 50. Kalau kita perhatikan bilangan ini tersusun, memiliki aturan atau memiliki pola. Nah, kalau kita perhatikan 10 menjadi 20 menjadi 30, aturannya atau polanya adalah tambahkan 10 dari bilangan sebelumnya. Contoh yang kedua, 80, 60, 40, 20, 0, dan seterusnya. Jadi, barisan bilangan ini juga memiliki pola. Polanya adalah kurangi 20 dari bilangan selanjutnya. Kita lihat macam-macam pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kamu disuruh menyebutkan dan seterusnya, mungkin kamu tahu apa setelah angka 5. Nah, bilangan ini mempunyai pola atau mempunyai aturan. Aturannya adalah bahwa pola bilangan asli itu selalu dimulai dengan angka 1. Dan bilangan selanjutnya memiliki aturan tambahkan 1 dari bilangan sebelumnya. Yang kedua, pola bilangan cacah. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini juga memiliki pola atau memiliki aturan. Polanya adalah dimulai dari angka 0. Dan untuk mengisi bilangan selanjutnya, caranya adalah dengan menambahkan 1 dari bilangan sebelumnya. Macam-macam pola bilangan yang lain. Pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Barisan bilangan ini juga memiliki pola. Polanya adalah dimulai dari angka 1. Dan bilangan selanjutnya itu ditambahkan 2 dari bilangan sebelumnya. Jadi kalau dilanjutkan setelah angka 9 adalah angka 11. Pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Aturannya atau polanya adalah dimulai dari angka 2. Bilangan berikutnya tambahkan 2 dari bilangan sebelumnya. Jadi setelah angka 10 tambahkan 2. Berarti setelah 10 adalah bilangan 12. Kita lanjutkan. Pola bilangan persegi atau pola bilangan kuadrat. 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, bilangan ini dia memang bukan bilangan yang ditambahkan bilangan yang sama atau dikurangkan bilangan yang sama. Kalau kita perhatikan 1 menjadi 4 ditambah 3. 4 jadi 9 ditambah 5. 9 menjadi 16 ditambah 7. Jadi bilangan yang mau ditambahkan tidak sama. Berarti apakah polanya? Nah, polanya seperti ini. Jadi angka 1 itu adalah berasal dari 1 kali 1 atau 1 kuadrat.
4 itu berasal dari 2 kali 2 atau 2 kuadrat. 9 berasal dari 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Demikian seterusnya. Pola bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11. Bilangan ini kalau kita perhatikan juga tidak teratur. Jadi bukan ditambah atau dikurang bilangan yang sama. Nah, ini polanya apa? Nah, polanya ini kita harus mengerti dulu apa pengertian bilangan prima itu sendiri. Itulah yang menjadi polanya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan bilangan itu sendiri kecuali 1. Contohnya, 2 habis masuknya bulat, nilainya bulat. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisanya 0, tidak ada, habis. Nah, 2 dibagi dengan berapa lagi biar bilangannya menjadi bulat? Dia hanya bisa dibagi dengan 2 dan dibagi dengan 1. Tetapi kita perhatikan tadi dikatakan kecuali 1. Berarti dia hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 2 bagi 2. Demikian juga 3. 3 bagi 3. Dan 3 bagi 1. Tapi 3 bagi 1 tidak ikut di dalam pengertian bilangan prima. Kecuali 1. Berarti dia hanya habis dibagi dirinya sendiri. 4. Kenapa 4 tidak masuk bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 nilainya bulat yaitu 1. Selain itu 4 juga bisa dibagi dengan 2. 4 bagi 2 nilainya 2. Sisanya 0 atau habis. Nah, berarti dia bisa dibagi dengan 2 bilangan. Jadi dia tidak masuk bilangan prima. Masuk kita 5. 5 hanya bisa bagi 5. Jadi 7 hanya bisa dibagi 7. Dan seterusnya. Jadi kalau dilanjutkan pola bilangan prima ini 2, 3, 5, 7, 11. Habis 11, bilangan selanjutnya adalah 13. Ya. Habis 13 selanjutnya adalah 17 dan seterusnya. Pola bilangan segitiga. Susunannya adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Polanya seperti gambar ini. Ya, 1 lingkarannya, yang gambar kedua ada 3 lingkaran, gambar ketiga ada 6 lingkaran. Nah, formasi pola bilangan segitiga ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat di dalam susunan bola biliar. Ya, makin ke belakang makin banyak. Kita lanjutkan pola bilangan persegi panjang. 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Nah, polanya seperti ini. 2, 6, 12, 20. Bagaimana kita mengenal pola persegi panjang ini? Lebih gampangnya, nah, angka 2 itu berasal dari 1 kali 2. Angka 6 berasal dari 2 kali 3. Angka 12 berasal dari 3 kali 4. Jadi kalau pola bilangan persegi panjang ini, untuk mengingatnya adalah kita mulai dari angka 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6. Ya. Suku pertama 1 kali 2, suku kedua 2 kali 3, suku kelima 5 kali 6, dan seterusnya. Pola bilangan Fibonacci. Contohnya 1, 1, 3, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Coba kamu pikirkan, ini polanya apa? Saya kasih contoh yang kedua. 3, 1, 4, 5, 9, 14, dan seterusnya. Coba kamu pikirkan baik-baik. Bisakah kamu melanjutkan bilangan selanjutnya dari pola bilangan Fibonacci ini? Ya. Bilangan selanjutnya dapat kamu
tentukan jika kamu mengerti aturan dari pola bilangan Fibonacci ini. Polanya adalah bilangan selanjutnya itu merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Contoh, karena angka 1 ini kita tidak mulai dua bilangan sebelumnya, tidak ada. Jadi kita mulai dari bilangan yang ketiga. Bilangan yang ketiga adalah angka 2. Nah, 2 berasal dari 1 tambah 1. 3 berasal dari 2 tambah 1. 5 berasal dari 3 tambah 2. 8 berasal dari 5 tambah 3. Sama dengan contoh yang kedua. 3, 1, 4, 5, 9, 14. Kita mulai dari bilangan yang ketiga. Angka 4 berasal dari 1 tambah 3. Angka 5 berasal dari 4 tambah 1. 9 berasal dari 5 tambah 4, dan seterusnya. Kalau saya tanyakan, setelah angka 14, bilangan berapakah? Ya, balik kita masukkan ke pengertian tadi. Bilangan berikutnya adalah hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Berarti 14 tambah 9 adalah 23. Setelah angka 14 adalah angka 23. Ya, materi kita sampai di sini. Ada macam-macam pola bilangan, ya. Pertemuan selanjutnya kita masuk pola bilangan segitiga Pascal. Ya, selesai materi ini, kita masuk di dalam diskusi di forum Classroom. Terima kasih.